Mengenal kecanggihan Google Meet ya Bapak Ibu semua. Oke, siap-siap nih karena ini wah lumayan ya, sangat bagus sekali canggihannya. Yang oke, saya mau bercerita dulu nih. Jadi apakah Bapak Ibu nih pernah merasakan saat mau misalnya menggunakan video call, entah itu ribet, misalnya ribetnya itu gimana sih caranya, kok ribet banget begini masih nggak bisa, kemudian juga khawatir gitu atau khawatir. Nah, khawatirnya ini apakah data kita aman, apakah data kita ada yang sadap dan sebagainya atau tidak. Kemudian terbatas. Nah, terbatas ini adalah ketika kita sedang bicara tiba-tiba waktunya habis dan sebagainya. Apakah ini nih pernah merasakan nih ya. Jadi Bapak Ibu yang pernah mungkin merasakan. Nah, ini ada aplikasi yang setelah kita pelajari ini, yang pertama bagus banget. Yang pertama itu simple karena penggunaannya kalau menggunakan laptop itu tidak perlu install ya, kita cukup saja masuk ke email kita itu udah bisa. Kemudian yang kedua itu aman karena sudah tersertifikasi keamanannya, dienkripsi ya data kita di Google. Dan yang ketiga adalah unlimited. Jadi unlimitednya ini seperti yang tadi saya katakan, yang pertama waktunya bisa 24 jam terus menerus ya, dan ini gratis semuanya. Oke, jadi yang pertama kecanggihan dari Google Meet ini adalah yang pertama mudah, aman dan canggih ya. Kenapa mudah? Ya. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa dia terintegrasi, bisa juga melalui handphone. Bahkan penjadwalannya pun bisa dilakukan dari handphone yang berbasis Android ya. Kemudian juga gratis untuk Google Suite for Education. Nah, ini yang tadi saya katakan ya. Jadi Bapak Ibu, saya harapkan nanti aktivasi Google Suite-nya, aktivasi akun belajar.id-nya. Kemudian juga tidak terbatas waktunya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bisa menampung 250 orang per panggilan. Jadi per September kemarin mengupgrade kapasitas peserta itu 250 orang per panggilan. Dan bisa 100.000 live streaming. Jadi Bapak Ibu, ternyata nih luar biasa nih, bisa live streaming melalui Google Meet for Education. Oke, nah untuk memaksimalkannya, ini yang tadi saya katakan, jadi sebaiknya Bapak Ibu nanti menggunakan Google Suite for Education dengan akun belajar.id. Kalau misalnya yang belum memiliki sekolahnya nanti bisa melihat di sini ya. Ada di bit.ly pendaftaran G Suite Edu. Oke, baik. Kita coba praktek ya Bapak Ibu ya. Kenapa dia canggih nih? Nanti Bapak Ibu bisa ngelihat sendiri. Yang pertama tadi saya katakan ini mudah karena kita bisa memulainya itu bisa melalui macam-macam. Bisa dari Drive ya, bisa dari email. Oke, ini email saya yang lama ya. Ini saya close dulu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dari Drive, dari Google Drive, Bapak Ibu, Bapak Ibu ke titik 9 ini yang ada tulisan aplikasi Google, ya. Kemudian kita pilih yang Meet. Kita pilih yang Meet, oke. Tampilannya juga sangat spesial ya, satu layar penuh seperti ini. Kemudian di sini ada bergabung atau mulai rapat, ya. Nah, Bapak Ibu bisa misalnya langsung mau mulai rapat di sini. Saya tuliskan di sini misalnya rapat, rapat aja ya misalnya ya. Kemudian klik lanjutkan. Oke, nah setelah ini, jadi yang pertama di sini tampilan awalnya, ini Google keren banget nih Bapak Ibu. Jadi seperti ruang tunggu begitu. Sebelum kita masuk ke kelas,
sebelum kita masuk ke ruangan, di sini ada semacam cermin begitu. Ada cerminnya, kalau kita udah rapih nih, nah ini kita bisa langsung gabung ya. Juga bisa langsung merubah latar belakang di sini ya. Kita bisa rubah misalnya mau latar belakangnya efek buram begitu ataupun yang lain ya. Ini juga bisa kita pilih macam-macam latar belakangnya di sini. Oke, kemudian kalau udah siap nih, ya udah kita bisa langsung gabung ya. Kita gabung sekarang. Oke. Baik. Nah, setelah gabung seperti ini, nah ini kan udah keren nih. Nah, tampilannya yang pertama di sini, yang di bawah paling sebelah kiri, di sini adalah informasi tentang rapat. Ya, jadi kalau misalnya kita mau memberikan mana linknya, ya itu ada di sini. Link rapatnya ini bisa kita copy, kemudian kita bisa berikan ke teman-teman yang mau bergabung rapatnya. Kemudian di sini ada keamanan rapat, ya Bapak Ibu. Di sini jadi bisa kita lihat izinkan siapa saja yang bagikan layar. Nah, jadi yang mau share screen ini bisa kita atur juga. Apakah hanya kita sebagai sebagai adminnya, ataukah ke seluruh peserta dan sebagainya. Oke, Pak Supri sama Pak Yanu boleh bergabung, Pak? Saya share ya layarnya. Ya, Pak. Pakai HP aja, Pak. Oke, saya chat. Ini ada meeting di dalam meeting nih. Ada meeting di dalam meeting. Aduh. Ada rapat di dalam rapat nih, karena mencobanya harus kita langsung simulasi ya, Bapak Ibu, supaya gampang. Oke, saya chat dulu. Saya taruh di kolom chat ya, Pak Supri ya. Iya. Nah, Bapak Ibu yang lain nggak usah ikut gabung, nggak apa-apa. Oke, sebagai contoh saja. Kemudian di bawah sini, ya, di bawah sini ada mikrofon. Jadi kalau misalnya mikrofon kita nonaktif nih, berarti kita tidak bisa memberikan atau bersuara begitu. Kemudian di sebelah yang tengah ini adalah tutup panggilan. Jadi kalau ini kita klik, rapatnya selesai. Jadi jangan sampai nih misalnya seorang host begitu atau seorang moderator dalam sebuah rapat nggak tahu ini apa, mau dicoba aja, tahu rapatnya selesai. Jadi yang ini nanti aja ya, ini adalah tombol panas, jangan ditekan selama rapat. Kemudian di sini ada nonaktifkan kamera. Kalau misalnya ini maka kamera kita tidak aktif, kamera kita tidak bisa menangkap gambar yang ada di depannya. Baik, fitur yang selanjutnya yang nggak kalah menarik adalah di sini Bapak Ibu ada raise hand ya, ada angkat tangan nih. Sekarang Google sudah menambahkan fitur raise hand. Jadi kalau mau ada pertanyaan atau mau ada sesuatu yang ingin didiskusikan begitu, ini kita bisa klik raise hand. Kemudian di sini ada present now. Ada yang masuk nih, Bapak Ibu, murid saya baru masuk nih. Oh, Pak Yanu. Oke, kemudian di sini. Jadi ini ya, dan saya gemak suaranya. Oke, Pak Yanu juga mungkin mikrofonnya di mute. Oke, sip. Kemudian di sini ada presentasikan sekarang, Bapak Ibu semuanya yang selama hostnya ini atau penyelenggara rapatnya ini mengizinkan, ya, di sini ada bagikan layar, maka seluruh siswa, seluruh partisipan ini dapat mempresentasikan atau dapat share screen. Jadi kalau share screen di aplikasi yang satu ya, kalau di sini namanya present now atau presentasikan sekarang. Jadi kalau saya klik ini, kita juga sama dihadapkan kepada beberapa pilihan, bisa seluruh layar, bisa jendela saja atau bisa tab saja. Ya, Bapak Ibu. Kemudian di sebelahnya ada opsi lainnya. Nah, ini banyak nih. Banyak yang keren di sini. Yang pertama di sini ada papan tulis. Nah, jadi kalau kita buka papan tulisnya, ya, ini nanti akan membuka Google Jamboard. Ya. Nah, Google Jamboardnya nanti di pembahasan di hari ketiga ya, Pak Supri ya.
nanti Google Jamboardnya. Kemudian di sebelah bawahnya ini ada rekam layar, Bapak Ibu. Jadi kalau kita klik rekam layar di sini, kita klik mulai, jadi pastikan semuanya mengetahui bahwa ini direkam. Setelah kita klik mulai, baru dia akan mulai merekam. Oke, nah ada tandanya merah ya. Sebentar, saya lihat dulu. Oke, ada tandanya merah bahwa dia sedang direkam. Ya. Nah, ketika kita mau berhenti merekam, ini kita klik saja berhenti merekam. Kita klik di sini, misalnya udah selesai nih pertemuannya ya. Kita merekam. Nah, kita nggak usah bingung nanti rekamannya kemana larinya. Rekamannya di mana? Kan laptop saya kecil, kapasitas harddisknya dan sebagainya. Nggak usah khawatir ya Bapak Ibu, karena di sini nanti rekamannya akan masuk ke Google Drive-nya kita. Jadi secara otomatis si Google ini udah nyimpen ke dalam Google Drive-nya kita. Kita klik berhenti merekam. Ya, nanti kita akan cek rekaman Anda disimpan ke Google Drive. Ya, ini nanti membutuhkan beberapa menit karena ibaratnya itu dieksekusi dulu begitu sebelum dimunculkan ke dalam drive-nya kita. Oke, sambil menunggu saya lanjutkan dulu yang lainnya. Kemudian di bawah sini ada ubah tata letak, Bapak Ibu. Nah, ubah tata letak ini kalau kita klik pilihannya juga banyak. Ada yang otomatis. Kalau otomatis nanti bersusun seperti ini ya. Ini karena hanya satu nih saya, maksud saya tadi Pak Yanu atau Pak Supri masuk supaya kita bisa mencontohkan tampilannya. Kemudian juga ada bersusun seperti ini, nanti kotak-kotak saja tampilannya seperti grid view. Kemudian ada sorotan, kalau sorotan ini adalah yang bicara seperti speaker view pada Zoom ya. Kemudian juga ada sidebar. Nah, kalau sidebar itu adalah ada yang tengah besar. Oke, Pak Supri masuk ya. Nah, kalau bersusun akan seperti ini. Ya, jadi dibagi rata. Kemudian kalau ada sorotan seperti ini. Nah, kalau sorotan seperti ini adalah orang yang sedang bicara yang dimunculkan. Kemudian ada satu lagi sidebar. Nah, kalau sidebar ini adalah sudah ya. Sidebar ini nanti yang besar di tengah sendiri dan sisanya ada di pinggir sebelah kanan. Ya. Baik, kemudian misalnya begini, ini partisipannya satu kelas saya 36 anak. Kok yang muncul cuma 15 begitu ya? Kok yang muncul cuma 29, sisanya kemana? Nah, Bapak Ibu bisa mengaturnya di sini. Ya, di sini adalah kita memunculkan berapa orang. Ya, jadi misalnya kita gunakan yang otomatis, kemudian di sini kita mau munculkan berapa partisipan. Jadi kalau misalnya 30, berarti kita pilih yang angka 30 atau lebih besar. Jadi di sini ada 30, ada 42 dan ada 49. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi satu kelas itu bisa muncul dalam satu layar. Oke, itu di tata letak. Kemudian layar penuh adalah maximize. Kemudian ubah latar belakang, di sini seperti yang tadi saya katakan, sebelum kita masuk kita bisa merubah, setelah kita masuk pun kita bisa merubah. Jadi misalnya tampilan saya kayaknya kok kurang enak dilihat ya, saya pakai ini aja deh, misalnya. Atau supaya background belakang tempat kita nggak kelihatan ada di mana, kita bisa pakai yang lain. Ya, seperti itu. Ini kemudian apalagi ada di sini. Nah, ini keren nih Bapak Ibu nih. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ini ada aktifkan teks ya. Tadi itu apa namanya? Aktifkan teks ya. Yang tombol itu tuh ya, adalah CC. CC itu caption ya. Jadi kalau ini kita aktifkan Bapak Ibu, dia akan menulis, si Google Meet ini akan menulis apa yang kita bicara. Ya, misalnya saya akan bicara misalnya dia hanya baru bisa dengan bahasa Inggris ya, karena ini kealingan ini nih, kealingan layarnya dia nih. Oke, sebentar saya akan hilangin dulu layar ini.
Mungkin pakai layar penuh kali ya. Oke, tes, tes, tes. Ada. Ada ya? Oke. Di Bapak Ibu muncul ya? Ininya apa tulisannya? Jadi misalnya saya Muncul, bilang, Pak. ya, good morning student, ya, muncul di sana ya. Nah, ini sangat berguna sekali untuk guru bahasa Inggris ketika nanti belajar untuk berbicara ya, apakah suaranya itu sudah sesuai dengan ejaan atau belum, begitu. Kemudian menu yang selanjutnya di sini ada gunakan ponsel untuk audio. Ini baru bisa di luar ya Bapak Ibu, jadi belum bisa digunakan di Indonesia. Kemudian di sini jika ada masalah bisa dilaporkan dan sebagainya ya. Kemudian di paling bawah ini ada setelan. Nah, ini setelannya adalah yang pertama setelan mikrofon. Kalau misalnya suara saya kok nggak terdengar dan sebagainya, ini pastikan bahwa mikrofonnya itu udah sesuai. Kemudian speakernya juga sama, sudah sesuai untuk bisa mendengarkan. Nah, di sini ada video, Bapak Ibu bisa mengatur resolusi pengiriman dan penerimaan. Jadi yang memiliki kuota yang kecil misalnya untuk menghemat kuota dan sebagainya, ini kita bisa setting untuk resolusi pengirimannya itu yang definisi standar atau yang 360 gitu ya. Demikian juga ini resolusi penerimaannya kita bisa atur yang kecil supaya nanti kuota yang digunakan juga lebih hemat begitu Bapak Ibu. Kecuali yang tidak masalah dengan kuota, kita setting otomatis saja karena dia akan mengambil yang maksimal. Ini adalah kontrol penyelenggara tadi yang saya katakan. Ini share screen-nya apakah kita saja. Ini chat-nya ya. Oke, baik. Sampai di sini saya lanjut sebentar ya. Di sini ada di sebelah kanan, di sini ada orang. Nah, orang ini adalah partisipan kita. Kita juga bisa menambahkan orang melalui email pada saat kita sedang mengadakan rapat. Kemudian di sebelahnya ada kontrol penyelenggara. Ini juga bisa dilakukan di sini seperti yang tadi di setting. Kemudian juga di sini kita bisa membuang atau mengkick ya peserta rapat misalnya yang gaduh begitu atau yang sedang bermasalah. Kita klik hapus dari rapat, maka dia langsung keluar. Nah, Bapak Ibu, yang keren lagi di sini ada. Nih, ini namanya adalah attendees ya. Oke, namanya di sini adalah meet attendees. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir misalnya ada siswa atau orang yang lupa untuk mengisi daftar hadir. Di sini kita bisa klik, kita pilih new spreadsheet. Ya. Kemudian kita klik seperti ini, meet attendance-nya, maka dia akan muncul ya rekapan dari kehadirannya dia. Jadi namanya siapa, durasinya berapa lama berada di meeting kita, ini bisa ketahuan. Joinnya jam berapa, lab-nya jam berapa, ini bisa ketahuan ya. Jadi ini keren banget kalau menurut saya. Jadi kalau yang sekarang ini belum karena ini masih dalam panggilan, masih dalam rapat. Nanti ketika selesai rapat dan keluar, maka meet attendance-nya ini akan tersimpan begitu. Oke, nah untuk mengaktifkan meet attendance, Bapak Ibu, ini harus kita tambahkan yang namanya extension. Kita ketik aja meet attendance. Oke, Google Meet. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kita harus menambahkan sedikit extension, yaitu Meet Attendance namanya. Nah, yang gambarnya apel, kemudian ada checklist. Jadi nanti Bapak Ibu di sini yang belum terinstall, yang add-ons-nya belum terinstall, maka di sini ada tulisannya tambahkan ke Chrome, gitu. Nah, setelah itu nanti langsung aktif berada di sini. Oh, ada yang masuk nih, ada yang masuk dalam panggilan saya. Mudah-mudahan nggak salah masuk ya.
Oke. Nah, ini kan belum di ini kita bisukan saja. Oke, ya. Jadi kalau misalnya lupa mikrofonnya masih hidup, ini bisa kita mute dari kita sendiri. Oke, itu yang kemudian yang selanjutnya adalah di sini ada reaksi ya atau reaction. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri. Nah, di sini emotikonnya banyak nih ya. Jadi kalau misalnya ini, oh kita mau kasih tepuk tangan misalnya, kita klik tepuk tangan. Kita mau kasih misalnya ketawa dan sebagainya ya. Bisa kita klik ketawanya dan sebagainya. Jadi emotikonnya pun kaya akan apa tanda ya begitu. Ini pun sama Bapak Ibu. Ini adalah ekstensi yang menurut saya ini wajib untuk kita pasang. Namanya reaksi untuk Google Meet. Sama ya. Jadi ada di extensionnya Google Chrome. Kita tulis aja di sini misalnya reaksi untuk Google Meet. Ya. Enter, nah maka akan muncul seperti ini. Ini tinggal kita pilih saja misalnya. Saya tadi pakai yang mana lupa saya. Ini kali ya. Oh ya benar. Ini ya, karena di sini tandanya sudah hapus dari Chrome, artinya ini sudah terpasang. Oke, Bapak Ibu, kurang lebih itu kelebihan-kelebihan yang ada pada Google Meet. Kita akan lihat ya, tadi rekamannya di mana. Tadi rekamannya adalah masuk ke drive-nya kita katanya. Kita ke drive saya, kemudian ada di sini Meet Recordings. Ya. Jadi, oh, baik sekali nih Google Bapak Ibu. Langsung dibuatkan folder ya. Langsung dibuatkan folder ke dalam Meet Recording. Dan langsung ke simpan di sini. Ini adalah rekaman yang tadi. Bisa kita play. Nah, ya. Oke, saya close lagi. Oke, kemudian ini saya akan close untuk saya melihat ininya ya, meet attendance-nya ya. Baik, misalnya ini sudah selesai nih rapatnya nih, Bapak Ibu, misalnya pertemuannya sudah selesai. Nah, ini kita close saja di sini, keluar dari panggilan Google Drive ya. Oke, ini meet attendance-nya yang tanggal 9 bulan 2. Nah, kita bisa lihat nih Bapak Ibu nih, siapa yang tadi ikut di kelas kita, kemudian jam berapa dan sebagainya. Oh, kemana dia? Oke, nanti kita kembali ya, karena memang diproses dulu oleh Google sebelum disajikan. Selanjutnya, bagaimana sih cara membuka Google Meet? Tadi yang pertama bisa melalui Gmail atau Drive ya. Nah, yang ketiga juga bisa melalui Classroom. Jadi Bapak Ibu misalnya seperti ini. Saya akan masuk ke dalam Classroom ya. Nah, kalau Classroom-nya yang kita pakai menggunakan akun belajar.id, Bapak Ibu bisa lihat di sini misalnya saya ke informatika kelas 11. Nah, di sini di sebelah kiri tulisan kita, di sini ada link Meet ya. Jadi Meet-nya ini kalau kita aktifkan, kita klik begini buat link Meet. Buat Meet. Kemudian ini dapat dilihat oleh siswa, pastikan dapat, kemudian kita simpan. Nah, maka kelas ini, kelas informatika ini, Meet-nya akan selalu yang ini. Begitu. Jadi ini sudah tersimpan ke dalam kelas. Jadi siswa misalnya nggak bingung-bingung atau nggak tanya-tanya lagi, Pak linknya mana untuk ketemu dan sebagainya. Ini masuk aja ke Google Classroom, Meet-nya udah ada di sana, linknya udah ada di sana. Gitu. Jadi kita bisa langsung pakai yang ini. Ya, kalau kita klik seperti ini, maka sama seperti tadi, kita sudah bisa langsung menggunakan atau masuk ke dalam Google Meet-nya. Ya. Oke, nanti pembahasan Classroom akan disampaikan oleh teman kami di hari selanjutnya. Kemudian, masih ada nggak nih bahan presentasinya? Oke, nah yang selanjutnya ini adalah penjadwalan di kalender.
Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki jadwal rapat yang tidak dilakukan saat itu, begitu, kita bisa jadwalkan ini di kalender. Ya, kita ke drive-nya kembali, kemudian klik titik 9-nya di sini, lalu kita ke kalender. Ya, kita ke kalender di sini. Oke, misalnya tanggal berapa? Ya, kita pilih. Misalnya tanggal 11 nih, jam 10 ya, jam 11 deh. Saya mau ada rapat. Kita klik aja di sini. Kita klik di sini, kemudian kita tambahkan judul. Misalnya di sini ada mau rapat IT begitu ya, misalnya. Kemudian jamnya pastikan apakah sudah tepat. Kalau misalnya belum, bisa Bapak Ibu ganti. Pastikan AM itu pagi dan PM itu sore ya. Misalnya jam jam 11 sampai jam 12. Kemudian di sini kita klik add Google Meeting Video Conferencing. Nah, ini adalah linknya yang nanti bisa Bapak Ibu bagikan ketika sudah kita lakukan penjadwalan ya. Oke, setelah itu mau ditambahkan description-nya boleh, misalnya agenda acaranya apa begitu ya, rapatnya, misalnya susunan acaranya dan sebagainya itu seperti apa. Setelah selesai, jangan lupa klik save. Ya, kita simpan. Nah, maka kita mempunyai jadwal rapat di hari Kamis tanggal 11 jam 11. Nah, link inilah yang kita berikan ke teman-teman. Gitu ya, ini kita copy conference link to clipboard, lalu kita share ke WA dan sebagainya. Oke, itu penjadwalan melalui kalender. Baik, mungkin sampai di sini dulu kali ya Pak Supri untuk kecanggihan dari Google Meet-nya. Saya kembalikan ke moderator Pak Yanu, silakan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.